Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Hanwi Fadil Saputra, Irhasis Maya Ramadhanu, dan Hendri Sose Fauzi yang akan menyampaikan sebuah materi mengenai review jurnal pola huruf. Pertama, kami akan mereview jurnal dengan judul Pengenalan Huruf pada Citra Digital menggunakan algoritma template matching yang disusun oleh Munjat Setiani Asih, STMkom. Pada jurnal kali ini menggunakan preprocessing, citra inputan diubah menjadi citra biner, lalu pemisahan huruf di dalam citra dan mengubah resolusi citra huruf atau disesuaikan dengan citra di dalam basis data. Fitur yang digunakan Optical Character Recognition atau CR untuk mengenali atau mengidentifikasi citra huruf untuk dikonversikan ke bentuk file tulisan. Cara pengambilan fitur citra input, terus kemudian preprocessing, segmentasi, normalisasi, ekstraksi fitur, recognition, lalu menjadi hasil teks. Algoritma pengenalan pola menggunakan template matching. Hasilnya, pengenalan huruf dengan template matching ini menggunakan perhitungan error dengan persamaan untuk mengidentifikasi huruf yang paling sesuai dengan template. Error yang paling kecil itulah yang merupakan hasil. Dengan menggunakan algoritma template matching, komputer dapat mengenali huruf di dalam citra digital dengan baik. Selanjutnya, jurnal dengan judul Aplikasi Pengenalan Pola pada Huruf Tulisan Tangan menggunakan jaringan saraf tiruan dengan metode ekstraksi fitur geometri yang disusun oleh Herviana Masriani, Ilham Syah, dan Ikhwan Ruslianto. Pada jurnal kali ini, preprocessing menggunakan grayscale, threshold, lalu biner. Untuk fitur yang digunakan, ekstraksi fitur geometri. Cara pengambilan fitur tidak jauh dari yang pertama, yaitu inputan, lalu di pre-processing, kemudian disegmentasi menggunakan edge detection, dilasi filling, terus kemudian diekstraksi fitur geometri, klasifikasi dengan jaringan saraf tiruan, dan menghasilkan output berupa teks. Algoritma pengenalan pola menggunakan deteksi tepi, morfologi, dilasi, dan filling. Hasil ekstraksi setiap karakter huruf pada diproses dengan net untuk menemukan karakter yang tepat. Pengujian juga dilakukan terhadap sampel lain dengan bentuk jenis tulisan tangan yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk menguji sistem apakah berjalan dengan yang diharapkan atau tidak. Selain itu, salah satu mengekstraksi jumlah fitur juga akan mengakibatkan kesalahan. Selanjutnya yang ketiga, dengan judul Perancangan Pengenalan Karakter Alfabet menggunakan metode hybrid jaringan saraf tiruan yang disusun oleh Rinrin Meliana Salim dan Andrew Sagita Jauhari. Untuk processingnya itu pembelajaran tanpa supervisi menggunakan self-organizing maps. Fitur yang digunakan self-organizing maps. Cara pengambilan fitur itu diawali dengan mulai input karakter-karakter, lalu pembelajaran dengan self-organizing maps, kemudian menghasilkan output berupa cluster, lalu pembelajaran dengan backpropagation, outputnya berupa alfabet dan selesai. Terus untuk algoritma pengenalan pola ini menggunakan backpropagation. Hasilnya pada metode hybrid ini dapat meningkatkan performansi dan akurasi dalam pengenalan karakter alfabet dibanding jika hanya dengan metode self-organizing maps atau backpropagation saja. Yang selanjutnya yaitu pengenalan pola tulisan tangan huruf hijaiyah dengan menggunakan metode ekstraksi fitur Zernike Moment oleh Elvira Sukmawahyuni. Pada proses preprocessing menggunakan cara memindai citra ke dalam bentuk digital dan memperbaiki kondisi citra. Selanjutnya untuk fitur yang digunakan yaitu menggunakan Zernike Moment, algoritmanya yaitu jaringan saraf tiruan, SVM, dan decision tree. Cara pengambilan fiturnya yaitu yang pertama citra huruf hijaiyah dilakukan preprocessing. Selanjutnya dilakukan ekstraksi fitur dengan database menggunakan data training dan data testing. Selanjutnya dilakukan klasifikasi dan evaluasi, dan terakhir akurasi pengenalan pola. Untuk hasilnya, ketiga metode tersebut yaitu JST, SVM, dan Decision Tree mampu mengklasifikasikan jenis huruf dengan baik. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa metode Zernike Moment juga menghasilkan fitur yang benar-benar mencirikan masing-masing huruf secara unik, sehingga mudah dibedakan. Yang selanjutnya yaitu aplikasi jaringan saraf tiruan metode perseptron pada pengenalan pola huruf hijaiyah atau huruf Arab oleh Mukodimah Nur Lestari, Ahmad Hamdan, dan Anik Nur Handayani. Proses yang pertama yaitu preprocessing, yaitu menginputkan pola, menginputkan alfa, dan menginputkan threshold.
Selanjutnya untuk fitur yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan metode black box texting yang berfokus pada penyerahan fungsional perangkat lunak. Selanjutnya untuk algoritma pengenalan polanya yaitu menggunakan jaringan perseptron. Untuk cara pengambilan fiturnya yaitu yang pertama dimulai dengan tampilan menu utama pada aplikasi, selanjutnya diminta untuk memasukkan pola, memasukkan alpha, dan memasukkan threshold. Dan selanjutnya aplikasi akan memproses pencarian pola dan hasil pola yang dimasukkan akan ditampilkan. Untuk hasilnya sendiri yaitu penggunaan perseptron untuk menghitung nilai bobot dengan alpha 1 dan threshold 0. Masing-masing pola huruf hijaiyah jumlah epochnya tidak sama. Selanjutnya ada aplikasi jaringan saraf tiruan dalam pengenalan pola huruf Bekon Jawa oleh Hari Surisyad dan Ahmad Subhanyasid. Pada proses awal yaitu preprocessing, di mana citra diinputkan yang kemudian akan dilakukan pengabuhan. Selanjutnya citra masukan diubah menjadi citra biner dan melakukan convert citra ke binary data. Untuk fitur yang digunakan yaitu menggunakan metode zoning dan algoritma pengenalan polanya yaitu LVQ atau Learning Vector Quantization. Untuk cara pengambilan fiturnya yaitu pertama input citra melalui tahapan preprocessing supaya sesuai dengan kriteria fitur ekstraksi. Kemudian pengenalan pola citra yaitu citra biner yang dihasilkan akan diubah menjadi binary data yang setiap pixel putih akan dianggap bernilai 0 dan pixel hitam akan dianggap bernilai 1. Selanjutnya untuk proses pelatihannya yaitu proses pelatihan dilakukan dengan metode LVQ di mana pada metode ini hanya terdapat dua layer yaitu layer input dan output tanpa layer hidden. Hasilnya pada aspek memorisasi atau ingatan jaringan didapat hasil bahwa aplikasi ini memiliki kemampuan ingatan jaringan yang sangat baik dan realisasi hasil yang juga cukup baik. Selanjutnya pada aspek akurasi yang berkenaan dengan keakuratan sebuah aplikasi dalam mengenali suatu pola di mana akurasi sangat baik, yaitu dengan aplikasi berhasil mengenali semua data latih maupun data uji. Selanjutnya ada jurnal dengan judul Pengenalan Pola Aksara Jawa Tulisan Tangan dengan Jaringan Saraf Tiruan Peramban Balik oleh Farida Asriani dan Aziz Wisnu Widi Nugraha. Untuk pre-processingnya dilakukan ekstraksi ciri batang dari data-data yang sudah diperoleh. Dan selanjutnya ukuran citra ditetapkan pada 40x40 pixel untuk ukuran penjendelaan citra divariasi. Fitur yang digunakan yaitu ekstraksi ciri batang dengan algoritma pengenalan pola yaitu Artificial Network Backpropagation dengan cara pengambilan fitur yang pertama melakukan pre-processing, yang kedua melakukan resize citra aksara Jawa, yang ketiga melakukan normalisasi ukuran citra aksara Jawa, dan selanjutnya melakukan ciri batang. Yang kelima menentukan laju pelatihan dan momentum. Yang keenam menentukan jumlah neuron pada lapisan tersembunyi. Dan yang terakhir unjuk kerja jaringan dari berbagai arsitektur. Untuk hasilnya, unjuk kerja pengujian dari berbagai arsitektur jaringan masih rendah dikarenakan pre-processing citra aksara Jawa yang dilakukan belum memberikan informasi yang rinci tentang pola-pola aksara Jawa yang akan diinputkan ke jaringan saraf tiruan. Selanjutnya ada jurnal dengan judul Jumlah Transisi pada Ciri Transisi dalam Pengenalan Pola Tulisan Tangan Aksara Jawa Nglegono dengan Multiclass Support Vector Machine oleh Aziz Wisnu Widi Nugraha dengan Widiatmoko HP. Untuk pre-processing, yang pertama melakukan citra karakter, yang kemudian dilanjutkan dengan pengolahan awal, dilanjutkan dengan pengambilan ciri, selanjutnya melakukan pengenalan, dan yang terakhir kelas karakter akan muncul. Untuk fitur yang digunakan yaitu ekstraksi ciri batang dengan algoritma pengenalan pola yaitu Direct Acyclic Graph atau DAG. Cara pengambilan fiturnya yaitu pertama citra sampel, kemudian masuk melalui pengolahan awal yaitu binarisasi citra sampel, yang kemudian dilakukan segmentasi karakter, kemudian muncul karakter, dilakukan ekstraksi ciri yaitu ekstraksi ciri transisi, kemudian vektor ciri, menghasilkan multiclass SVM classifier dengan hasil kelas karakter. Hasilnya itu perbedaan tingkat pengenalan dengan jumlah transisi yang digunakan antara 4 sampai dengan 10 yang tidak terlalu signifikan, menunjukkan adanya redundansi informasi pada vektor ciri yang lebih panjang. Dengan demikian, penggunaan 4 transisi untuk menyusur vektor ciri pada pengenalan pola dapat dikatakan cukup optimal. Terakhir ada jurnal dengan judul Pengenalan Huruf Menggunakan Model Jaringan Saraf Tiruan Radial Basis Function dengan Randomized Cluster Decision oleh Muhammad Erwin Asyari Haryono. Untuk tahap pre-processing, yang pertama yaitu pola huruf abjad di-scan terlebih dahulu, kemudian hasil JPG akan di-convert ke dalam 10x10 metrik. File gambar harus disesuaikan dengan ukuran matriks yang terbentuk,
Dan selanjutnya memberikan penyesuaian terhadap tanda hitam abjad tersebut pada tiap-tiap pixel pada matriks. Fitur yang digunakan yaitu RBF atau Radial Basis Function dengan algoritma pengenalan pola yaitu menggunakan K-means. Dengan cara pengambilan fiturnya, yang pertama dilakukan clustering data, yang kedua melakukan pembaharuan bobot, dan yang terakhir melakukan pengujian jaringan RBF. Dengan hasilnya yaitu dari 50 data pengujian didapat 38 data dikenali dan 12 data tidak dikenali oleh sistem. Proses untuk mengenali pola dilakukan sangat cepat atau kurang dari 2 detik. Walaupun dikatakan model ini tidak terlalu berhasil karena dapat dilihat dari persentase hasil yang didapat, tetapi setidaknya hampir 80% dapat dikenali dan dikatakan baik. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.